Guys, kira-kira kamu masuk surga tingkat yang keberapa? Guys, kamu perlu tahu, ternyata surga itu bertingkat, guys. Dan kita bisa lah ya, dikit-dikit memprediksi kira-kira kalau kita mati hari ini, masuk di tingkat surga yang berapa. Nah, kita akan bahas bersama-sama. Ini pembahasan yang cukup menarik, saya pikir. Saya akan bacakan Matius 5 ayat 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain. Perhatikan ini. Ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Saya lanjut. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat. Nah, perhatikan ini. Ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Guys, ayat ini kasih tahu kita bahwa surga itu ada tingkat rendah, ada tingkat tinggi. Sepakat ya, surga itu bertingkat. Lalu ada yang tanya, Pastor Jimmy, surga itu ada berapa tingkat? Nah, itu yang kita nggak tahu. Ya, Alkitab tidak pernah kasih tahu kita surga itu ada berapa tingkat. Tapi yang pasti, Firdaus adalah surga tingkat 3. Tapi berapa tingkat detailnya kita nggak tahu karena Alkitab tidak pernah informasikan kepada kita. Nah guys, ada beberapa orang, bahkan saya punya beberapa buku kesaksian, orang yang pernah diajak ke surga, jalan-jalan ke surga, ketemu dengan Tuhan Yesus di sana. Lalu dia melihat surga itu bertingkat. Dan ketika dia hidup kembali ke dunia, dia menuliskan menjadi buku rohani. Lalu dia juga bersaksi kemana-mana. Saya lihat surga dan surga itu bertingkat. Ada yang bilang 7 tingkat. Ya, kita boleh pakai referensi tambahan, kesaksian yang menyatakan surga bertingkat 7. Ya, mungkin benar surga tingkat 7. Tapi kita jangan pegang itu sebagai kebenaran mutlak yang setara dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak mencatatnya. Katakan amin. Nah guys, apakah Allah di surga main kasta-kastaan? Kok Allah membeda-bedakan ya? Kok ada tingkatan-tingkatan ya? Allah pilih kasih ah. Oh tidak guys, malahan Allah itu Allah yang adil. Benar gak? Ya, kenapa? Karena Wahyu 22:12 ngomong gini, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Garis bawahi kata membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi gini guys, kalau kita nanti mati dan ke surga, lalu apa yang menentukan tingkatan kita di surga? Yaitu perbuatan kita, perbuatan baik kita. Semakin kamu sering berbuat baik, semakin kamu sering berbuat kasih, semakin tinggi tingkatanmu di surga. Yeay! Tapi semakin kamu sedikit berbuat kasih dan berbuat baik, semakin rendah pula tingkatanmu di surga. Allah itu adil guys. Kita akan dibalaskan menurut perbuatan kita. Ya, saya dengar katanya, mungkin ini benar guys. Orang-orang martir yang mati rela menyerahkan nyawanya untuk Kristus. Ya, mereka punya kedudukan yang paling tinggi di surga. Raga, nyawa, dia berikan semuanya untuk Kristus. Dan itu dihitung. Dia menerima upah paling tinggi di surga. Mau martir? Kalau bukan panggilan jangan ya. Nah, guys. Jadi mulai sekarang, yuk berbuat kasih. Yuk berbuat baik. Yuk melayani Tuhan sebanyak mungkin. Katakan amin. Supaya kita punya deposit di surga nanti. Amin. Ya. Nah, saya mau bilang untuk pembahasan lebih jauh, yaitu tentang neraka. Sama guys prinsipnya surga dan neraka. Walaupun tidak dikatakan neraka itu bertingkat berapa di Alkitab. Tapi sama guys. Ya. Semakin jahat orang,
maka semakin dalam tingkatan dia masuk di neraka. Contoh, Hitler. Dia membunuh 6 juta orang Yahudi. Belum orang-orang ras yang lain. Jutaan orang dia bunuh dengan sadis, guys. Saya percaya dia salah satu orang yang menempati neraka yang paling kelam di neraka. Mungkin dihukum yang paling panas, yang paling berat. Kaisar Nero yang membunuh, menyiksa orang-orang Kristen. Ya, dia juga salah satu orang yang menempati tempat yang paling rendah, yang paling kelam di neraka. Ya. Nah, saya mau menyimpulkan gini, guys. Ingat ya, perbuatan baik itu tidak menentukan kita ke surga atau ke neraka, guys. Tapi apa sih yang menentukan kita masuk surga? Yaitu apa? Apa, guys? Apa? Ya, percaya Yesus. Ya, karena kita ini berdosa, kita nggak bisa masuk surga kecuali kita percaya Yesus. Karena dialah penebus dosa kita. Karena dialah juru selamat kita. Karena dialah penyelamat manusia. Amin. Kalau kita percaya Yesus. Kalau orang percaya Yesus, maka dia diselamatkan. Dia masuk surga. Lalu perbuatan baik kita akan menentukan tingkatan di mana kita di surga. Sebaliknya, orang yang tidak percaya Yesus akan ke neraka, ke bawah. Lalu perbuatan jahatnya akan dihitung, dibalaskan. Dan yang akan menentukan orang ini masuk di neraka tingkat berapa. Semakin jahat orang itu, semakin kelam, semakin buruk tingkatannya di neraka. Sekali lagi saya mau bilang, Allah itu adil. Dia membalaskan menurut perbuatan kita. Amin. Jadi guys, saya mau mendorong setiap kita. Kasih tahu orang-orang yang belum percaya Yesus. Sebab kita semua ini butuh Yesus, penyelamat kita. Yang kedua, mulai sekarang yuk berbuat kasih, berbuat baik sebanyak mungkin. Melayani Tuhan sebanyak mungkin. Amin. Supaya kita dibalaskan menurut perbuatan kita di surga nanti. Tuhan Yesus memberkati.